Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku. Kali ini aku akan membawakan materi yang menarik, yaitu tentang budaya kerja dan etos kerja. Jadi, yuk kita simak penjelasannya. Kerja memiliki peranan penting di dalam organisasi. Budaya ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Tujuan budaya kerja karyawan secara individual adalah untuk mencapai kinerja maksimal dalam meraih kepuasan kerja yang optimal. Budaya kerja juga erat kaitannya dengan komitmen karyawan. Budaya kerja yang baik akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen anggota organisasi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. Pembentukan budaya kerja terjadi pada saat lingkungan kerja atau organisasi belajar menghadapi masalah, baik yang menyangkut perubahan-perubahan eksternal maupun internal, yang menyangkut persatuan dan keutuhan organisasi. Lalu, apa sih budaya kerja itu? Menurut Nawawi tahun 2013, budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas. Namun, dari pelaku organisasi, secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada unsur-unsur budaya kerja. Menurut Ndraha tahun 2015, budaya kerja dapat dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama, sikap terhadap pekerjaan, yaitu kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain. Yang kedua, perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, dan lain-lain. Selain unsur-unsur budaya kerja, ada juga loh indikator budaya kerja, diantaranya yaitu pertama, disiplin. Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, berlalu lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya. Yang kedua adalah keterbukaan, yaitu kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, saling menghargai, yaitu perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Yang keempat, ada kerjasama, yaitu kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Selain budaya kerja, faktor lainnya yang penting dalam mempengaruhi komitmen kerja dan kinerja karyawan adalah etos kerja. Etos kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam organisasi pada saat ini. Seorang karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki rasa semangat kerja yang tinggi, sehingga berusaha untuk memberikan kinerja yang baik. Kalian tahu nggak sih apa itu etos kerja? Menurut Peli tahun 2012, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat dilihat dari pengertian sebelumnya bahwa etos kerja mempunyai dasar dari nilai budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing pribadi. Oh iya, etos kerja juga memiliki 3 aspek atau karakteristik sebagai indikator etos kerja, yaitu yang pertama, keahlian interpersonal, yaitu meliputi kebiasaan, sikap, cara, penampilan, dan perilaku yang digunakan individu pada saat berada di sekitar orang lain, serta mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada inisiatif. Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Dan yang terakhir, ada dapat diandalkan. Seorang pekerja diharapkan dapat memuaskan harapan minimum perusahaan
tanpa perlu terlalu berlebihan sehingga melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Untuk selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, diantaranya yaitu seperti agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, ekonomi, dan yang terakhir, motivasi intrinsik individu. Gimana nih penjelasannya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton video aku yang lain juga. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys!